Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini terus memberikan progres, terus memberikan manfaat kepada Anda, dan tetap semangat untuk terus berkarya. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk terus mengikuti konten-konten dari channel ini. Ya, pasti semua di antara kita pernah melihat orang menikah ya. Jadi kebanyakan dari kita itu biasanya kalau melihat orang menikah itu kan suka agak pride gitu ya, agak bangga gitu. Karena memang pernikahan ini merupakan sebuah jenjang yang tentunya akan dilewati oleh semua laki-laki dewasa ataupun perempuan yang sudah dewasa dan yang sudah siap baik secara mental, finansial ataupun siap dari segala sesuatunya tentunya. Karena memang pernikahan ini merupakan sebuah proses yang sangat sakral dan tentunya diidam-idamkan oleh sebagian orang, dan kemungkinan pernikahan ini memang adalah sebuah pengakuan bahwa pasangan kita adalah pasangan yang memang bertanggung jawab dan juga pasangan kita merupakan orang yang tepat bagi kita semua dan akan menemani kita dalam kehidupan sehari-hari hingga selamanya. Begitu ya kata-kata romantisnya. Tetapi memang kebanyakan pernikahan-pernikahan yang ada di Indonesia itu berbeda karena memang culture-nya berbeda, sosialnya juga berbeda, sehingga terkadang kita melihat ada orang yang biasa-biasa saja kemudian dapat orang yang luar biasa. Dalam tanda kutip ya, semua adalah jodoh, ada yang ngatur memang. Tapi kebanyakan fenomena-fenomena seperti itu banyak kita temui di masyarakat Indonesia. Ya, tak terkecuali ada seorang yang berstatus sebagai pegawai negeri, kemudian nanti biasanya yang berstatus pegawai negeri ini akan memilih calon yang mana calonnya itu merupakan orang-orang yang tentunya bukan orang yang sembarangan, bahkan memiliki profesi yang juga sangat tinggi dalam hal ini. Ya, kita mengetahui bahwa ada banyak sekali profesi-profesi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tentunya di Indonesia itu pride-nya berbeda, sehingga ketika mereka memutuskan untuk memilih pasangan, mereka juga akan memutuskan untuk mencari pasangan yang sepadan atau minimal satu level dengan dirinya. Ya, seperti contoh bidan atau perawat atau semua yang berhubungan dengan kesehatan biasanya lebih cenderung memilih bersuami kepada polisi, TNI dan seterusnya. Ini akan kita coba bahas dan kita coba kaji. Ya, kebanyakan memang istri-istri polisi itu cantik-cantik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa mungkin seperti itu? Ini kita akan coba kaji dan kita analisis bersama. Ayo kita lihat prosesi pernikahan polisi dan istri polisi memang cantik-cantik. Putar dulu intronya. Kenapa istri polisi, istri TNI, ataupun istri-istri pegawai BUMN dan PNS kebanyakan cantik-cantik? Bahkan di luar ekspektasi, di atas ekspektasi. Kalau misalkan nilai sekolah itu di atas KKM, kriteria ketuntasan minimal. Bagi Anda yang tentunya berprofesi sebagai polisi, TNI, pegawai BUMN, PNS, biasanya istrinya cantik-cantik kan, itu merupakan sebuah anugerah bagi Anda. Maka sayangi, jaga istri Anda, karena memang Anda adalah orang-orang pilihan yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena semua orang di Indonesia itu berebut berebut profesi Anda. Ya, Anda adalah seorang yang luar biasa yang tentunya mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Ya, tentunya memang fenomena-fenomena yang seperti ini banyak kita temui di masyarakat kita. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural, dan masyarakat yang tentunya memiliki sosial budaya yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Indonesia memang adalah negara kepulauan yang satu dengan pulau yang lainnya berbeda budayanya, sosialnya juga berbeda. Tetapi memang kebanyakan ada beberapa profesi yang ada di Indonesia itu yang tentunya dalam tanda kutip mereka adalah idaman mertua, idaman para calon mertua. Sebut saja ada PNS ya, pegawai negeri sipil itu memang
sebuah profesi yang sangat diidam-idamkan, dan tentunya kalau di Indonesia itu adalah idaman mertua. Jadi kalau misalkan ada orang yang melamar ke rumah Anda, kemudian pekerjaannya adalah seorang pegawai PNS atau BUMN, ya tentu seorang mertua akan tanpa berpikir panjang pasti akan setuju, karena memang kesejahteraan di balik itu semua akan lebih terjamin. Sehingga tidak berlebihan memang kalau misalkan Anda menemukan sebuah fenomena seseorang yang berprofesi sebagai bidan atau mahasiswi kesehatan itu memang kebanyakan mereka lebih cenderung memilih atau lebih memilih pasangan. Dan dalam hal ini kebanyakan mereka memilih pasangan seorang polisi, TNI, atau minimal PNS bahkan BUMN. Itu minimal ya. Karena biasanya profesi-profesi kebidanan, kemudian kesehatan, analis kesehatan, farmasi, apoteker yang berhubungan dengan dunia kesehatan itu biasanya rata-rata mereka bersuamikan atau memilih suami yang bekerja sebagai di dunia kedirgantaraan, ya kebanyakan polisi dan TNI. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi kita kembali lagi kepada sosial budayanya. Satu, ya kebanyakan profesi-profesi yang ada di Indonesia itu masih dikotak-kotakan. Jadi ada gap yang terlalu panjang, ada gap yang terlalu banyak antara orang biasa dengan orang sipil, atau dalam hal ini adalah orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Jadi di Indonesia ada gap yang begitu banyak ya ketika kita membicarakan tentang masyarakat biasa dengan masyarakat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, baik itu BUMN maupun PNS. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi begini, ketika seseorang itu memutuskan untuk melanjutkan sekolah, dalam hal ini adalah perempuan ya, biasanya perempuan itu adalah sosok manusia yang dalam hal ini adalah ingin dilindungi, ingin terlindungi, dan tentunya ingin mapan di kemudian hari. Karena memang sosok perempuan ini adalah wanita yang penuh kasih sayang, lembut, sehingga mereka ingin mencari pasangan yang dalam tanda kutip sudah bisa dikategorikan bisa dikatakan suaminya itu adalah tokoh masyarakat, sehingga pride-nya juga berbeda. Jadi bisa dibayangkan betapa bangganya seorang bidan, seorang perawat, atau yang berhubungan dengan dunia kesehatan mendapatkan suami, dalam tanda kutip suaminya adalah seorang TNI, polisi, ataupun pegawai BUMN atau PNS. Pride-nya beda. Kenapa? Karena nanti si istri ini tentunya akan lebih terjamin di masa depan. Dapat uang pensiunan, kemudian derajat keluarganya juga akan terangkat. Dan bahkan nanti anak-anaknya pun juga akan terangkat. Kenapa? Ya karena kita akan kembali lagi kepada persoalan yang tadi. Di Indonesia itu ada beberapa profesi yang memang sangat diidam-idamkan. Salah satunya adalah polisi dan TNI. Jadi polisi itu dia ketika sudah lulus, ketika sudah diterima, dia sudah otomatis menjadi ASN atau menjadi aparatur sipil negara. Sehingga ini membuat pride-nya juga lebih privilege ketika mereka sudah menikah. Dan siapa yang tidak mau menikah dengan polisi? Dan kebanyakan istri polisi ataupun TNI itu memang cantik-cantik. Jarang kita menemukan bahwa seorang istri polisi itu di bawah KKM. Ya minimal adalah setara KKM atau bahkan melebihi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ini hanya sebagai bahasa klise saja ya. Ya jadi seperti itu. Sedangkan yang kedua, biasanya anak-anak kesehatan itu kenapa kok mereka cenderung obsesi? Ya tidak semua, ya memang tidak semua jodoh ada yang ngatur, tetapi memang kebanyakan seperti itu. Kenapa kebanyakan anak-anak kesehatan yang mahasiswa kedokteran, mahasiswa farmasi, apalagi kebidanan itu lebih terobsesi kepada polisi. Karena begini, polisi, TNI ya itu merupakan sebuah pride yang sangat tinggi bagi kaum Hawa. Ya siapa yang tidak mau menikah dengan orang yang pakai seragam, pakai atribut, kemudian mereka gagah, kemudian setelah itu mereka juga akan dapat tunjangan-tunjangan yang nantinya itu akan mengangkat martabat dari seorang perempuan ketika menjadi seorang istri dari polisi ataupun TNI ini. Ya kita kesampingkan dulu profesi yang lain, kita fokus kepada TNI dan Polri dulu.
Jadi ketika istri perempuan sudah akan menjadi calon istri seorang polisi atau TNI, mereka tentunya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak didapatkan oleh seorang perempuan yang menikah dengan orang yang dengan latar belakang biasa. Dalam hal ini adalah non PNS, non ASN. Salah satunya adalah tentunya mereka akan mendapatkan sebuah pride yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, mereka juga akan masuk organisasi dalam sebuah struktur kedinasan. Contohnya kalau dalam kepolisian ada bayangkari, ada ibu-ibu bayangkari yang memakai baju pink, kemudian pakai sebuah pin, dan itu merupakan sebuah pride yang sangat diidam-idamkan oleh setiap kaum hawa yang ada di Indonesia. Siapa yang tidak mau seperti itu? Kemudian nanti berfoto, setelah itu anak-anaknya juga akan berjejer, dan itu merupakan sebuah kebanggaan yang selalu diidam-idamkan oleh setiap mertua. Ya, anaknya bangga pakai baju pink yang disebut dengan bayangkari. Jadi ketika Anda mendapatkan para kaum hawa, dengarkan ini ya, kalau Anda mendapatkan calon suami dan ketika sudah bersuami dengan polisi, tentunya itu adalah merupakan pride yang sangat didamba-dambakan. Jadi ini merupakan hal yang tentunya sangat diidam-idamkan oleh para kesehatan ya, para pelaku kesehatan, dalam hal ini adalah mahasiswi kesehatan. Kenapa? Karena memang mahasiswi kesehatan biasanya adalah melayani masyarakat, kemudian kuliahnya juga mahal, dan memang ketika mereka sudah melayani masyarakat tentunya mereka harus ada yang menjaganya, yang dalam hal ini adalah seorang yang dipandang bisa berwibawa dan tentunya seorang yang memiliki status sosial tinggi di masyarakat. Ya tentunya siapa lagi kalau bukan dari kalangan polisi dan juga kalangan TNI. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kalau misalkan Anda berstatus sebagai istri TNI ataupun istri polisi, maka Anda akan mendapatkan tunjangan-tunjangan yang tentunya tidak sedikit. Dan ketika Anda menikah dengan pasangan yang berstatus sebagai TNI dan polisi, tentu Anda akan dihormati di masyarakat. Anda akan dipandang lebih terhormat di dalam pergaulan bersosial. Karena memang Anda adalah seorang istri dari polisi dan juga TNI. Tidak sembarangan ini. Ketika Anda menikah biasanya ada prosesi yang berbeda. Ada pedang, kemudian nanti akan masuk di dalam pedang itu, pedang begini. Ya siapa yang tidak bangga seperti itu? Kalau Anda beristrikan seorang TNI, Anda tentunya akan masuk dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Parsit atau Persatuan Istri Tentara. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak berlebihan memang kenapa anak-anak kesehatan mengidam-idamkan atau malah terobsesi kadang-kadang terhadap suami yang berstatus sebagai polisi, TNI, atau minimal pegawai BUMN dan PNS. Nah, sedangkan kebanyakan yang berstatus sebagai ASN atau pegawai BUMN itu kan ada juga persatuan istrinya yang disebut dengan Dharma Wanita. Sehingga ini yang menjadi pride tersendiri. Kenapa mereka dalam tanda kutip para kaum hawa, para kaum pencari suami, itu tentunya mereka ya siapa yang tidak ingin terlindungi, karena wanita itu makhluk yang ingin dilindungi, ingin dimanja, ingin dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti, makanya mereka biasanya dalam hal ini akan mencari pasangan dan lebih berhati-hati. Ya memang tidak semuanya ya, memang tidak semuanya. Ada juga seorang mahasiswi kesehatan dapat orang biasa-biasa saja. Kadang ada polisi atau TNI dapat istri biasa-biasa saja, dari kalangan biasa-biasa saja. Ya dan memang ya semuanya ada yang ngatur sih, semua ada yang ngatur, jodoh ada yang ngatur, tetapi memang kebanyakan seperti itu. Yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Ditambah lagi biasanya kalau seorang istri polisi, istri TNI, pegawai BUMN atau istri seorang ASN itu biasanya kan perawatan mereka akan berbeda. Sehingga hal ini memang tentunya perlu digarisbawahi ya. Jadi harus ada sosialisasi lah. Karena memang setiap profesi yang ada di Indonesia itu, baik itu ASN maupun non-ASN, baik itu sipil maupun non-sipil, itu semuanya sama. Semuanya tujuannya adalah untuk mengabdi, untuk berkarya. Jadi kalau misalkan seorang karyawan swasta dengan seorang polisi, itu sebetulnya sama. Yang membedakan kan hanya
pengakuan dari masyarakat saja. Ya karena masyarakat kita tahu sendiri ya seperti apa ketika melihat seorang polisi, ketika melihat seorang TNI, apalagi seorang pilot gitu. Ya karena memang pride-nya juga berbeda. Mungkin seorang laki-laki juga akan lebih memilih ya karena memang laki-laki kan memang dasarnya pemilih. Ketika mereka sudah jadi TNI, sudah jadi ASN, jadi polisi, pegawai BUMN, tentu mereka juga akan memilih calon istrinya. Tentu kalau di mata laki-laki orang yang cantik itu kan relatif ya. Ya memang si cantik itu tidak wajib, tapi jelek itu juga tidak berdosa kan begitu. Dan memang para kaum laki-laki ketika memiliki istri yang cantik itu pride-nya juga berbeda. Dan ketika istrinya juga sama-sama ASN, sama-sama pegawai BUMN, itu kan juga berbeda pride-nya bagi laki-laki tentunya. Ya kita kembalikan lagi kepada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang memang seperti ini. Ya dan juga ada beberapa profesi-profesi yang tentunya sangat diidam-idamkan oleh para calon mertua. Tidak bisa saya sebutkan, tapi memang rata-rata kebanyakan di situ. Ya di TNI, polisi, kemudian kedokteran, pilot, pegawai BUMN, kemudian ASN. Kalau misalkan YouTuber seperti saya, ngaca dulu. YouTuber tuh apa? Kan begitu. Sehingga kalau misalkan ada fenomena kenapa istri polisi cantik, istri seorang prajurit itu cantik, ya karena memang mereka adalah seorang yang spesial di mata masyarakat. Tidak sembarang orang bisa menjadi polisi, tidak sembarang orang bisa menjadi ASN, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang prajurit. Mereka harus diseleksi dengan seleksi yang begitu ketat, seleksi yang sangat menguras tenaga, pikiran, finansial, sehingga ketika mereka memutuskan untuk berkeluarga ya tidak sembarangan dalam mencari jodoh. Karena kebanyakan jodoh ini ketika dihubungkan dengan agama tentunya semuanya mutlak kehendak yang kuasa. Tetapi kebanyakan kalau kita korelasikan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia, ya memang inilah yang terjadi. Apa solusi dari fenomena ini? Ya solusinya adalah mari jangan mempetak-petakkan atau jangan mengkotak-kotakan sebuah profesi. Karena semua profesi itu sama sebetulnya. Yang membedakan hanyalah fungsinya saja. Banyak orang yang berkarya tidak harus jadi seorang ASN. Banyak orang yang berkarya yang mana karyanya tersebut tentunya berguna bagi anak negeri. Kemudian kontribusi itu tidak hanya bersumber dari kedirgantaraan saja. Kontribusi bagi negeri ini tentunya banyak bersumber dari manusia-manusia biasa, masyarakat-masyarakat biasa, tidak harus menjadi ASN, pegawai BUMN, polisi, TNI, Polri, tidak harus seperti itu. Tentu kalau attitude kita yang terpenting adalah bagaimana attitude kita itu mencerminkan kepribadian kita, dan tentunya semua orang itu sama, yang membedakan adalah attitude-nya saja atau ketakwaannya saja. Jangan berkecil hati bagi Anda yang tentunya tidak berprofesi sebagai TNI, Polri, ASN atau pegawai BUMN. Yang terpenting adalah attitude kita kepada masyarakat dan kepada diri kita sendiri. Ya, betapa banyak tentunya banyak berita-berita yang beredar di media-media, ada KDRT, ada seorang anggota polisi yang tentunya menyalahgunakan jabatannya, ada seorang ASN yang menyalahgunakan jabatannya. Ya tentu itu adalah berita-berita yang tentunya sangat miris sekali ketika kita dengar. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah, ya jangan berkecil hati walaupun tidak berstatus sebagai profesi yang sudah disebutkan tadi. Yang terpenting adalah nilai kita, attitude kita, ya akhlak kita kepada sesama dan kepada masyarakat. Itu poin utamanya. Tidak penting gelar, yang terpenting adalah bagaimana kontribusi kita. Tidak penting apa itu pujian masyarakat, yang terpenting adalah akhlak kita kepada masyarakat. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan kalau ada kata-kata salah atau keterangan yang kurang tepat, silakan dikoreksi. Kritik dan saran tetap saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.